Apakah kalian seorang editor atau seorang gamer yang tersohor? Untuk menunjang kegiatan tersebut, tentunya kalian membutuhkan device yang ngebut. Namun teknologi sekarang semakin semrawut dengan inovasi yang tak kenal surut. Kadang harganya pun bisa bikin bangkrut. Tenang, nggak usah panik dan terkejut. Karena kali ini kita akan membuat list harga laptop 8 jutaan dan listnya adalah sebagai berikut. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID, dan di video kali ini, sesuai beberapa request dari kalian, kita akan membuat list 7 laptop dengan harga 8 jutaan. Sebenarnya kalau di total semua dari all brand, laptop dengan harga 8 jutaan jumlahnya lebih dari 7. Namun, kali ini kita hanya akan menyaringnya menjadi 7 laptop terbaik di rentang harga 8 jutaan dengan tujuan menjadi referensi bagi kalian sebelum memutuskan akhirnya membeli laptop untuk menunjang kegiatan kalian. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya ingatkan lagi kalau list ini adalah pendapat pribadi dari DKID. Kalian tidak perlu mengikuti pendapat kita kalau menurut kalian pendapat kalian lebih benar. Karena sebuah review sifatnya adalah objektif. Kalau saya hanya mengikuti apa yang ada di website brand tersebut, lebih baik saya membuat brosur daripada membuat video review. Hehe. Dan terima kasih yang sudah support kita dengan cara like dan subscribe channel DKID. Bagi yang belum subscribe, langsung saja buruan subscribe atau berlangganan di channel ini. Karena subscribe-nya ini gratis dan tidak berbayar sama sekali. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar nanti ketika kita upload video baru, kalian tidak ketinggalan tentang video tersebut. Oke, sekarang kita mulai highlight laptop dengan budget sekitar 8 jutaan. Asus A422UR. Hampir semua desain laptop dari brand Asus di tahun 2018 ini mirip dengan Asus ZenBook. Desainnya classy dan tidak muluk-muluk. Dengan berat hanya 1,8 kg dan ketebalan 2,4 cm, laptop Asus A442UR ini bisa dibilang cukup ringan untuk sekelas laptop entry level jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang membedakan seri A dari Asus untuk A442UR, layarnya masih belum Nano Edge, sedangkan seri lain seperti A407 dan A405 semuanya sudah Nano Edge dan dilengkapi dengan fingerprint. Kemudian dari segi dimensi juga lebih ringan. Perlu diketahui, kalau kalian mau beli Asus A422UR, pastikan kalian membeli yang SKU-nya Core i7 generasi ke-8. Karena untuk generasi ke-7-nya, namanya juga sama, yaitu Asus A422UR. Memang penamaan seri laptop kalau yang tidak tahu akan agak sedikit tricky. Contohnya ada Asus A442UR dan Asus A422UF. Cuma beda huruf belakang, namun spesifikasinya juga berbeda. Asus A442UF memiliki RAM 8GB dengan VGA MX130. Sementara Asus A442UR memiliki RAM 4GB dengan VGA 930MX. Tapi ada juga Asus A442UF yang VGA-nya menggunakan 940MX. Intinya sih pastikan beli yang keluaran paling baru. Karena perbedaan untuk prosesor dari generasi ke-7 dan ke-8 sudah lumayan jauh. Untuk Intel Core i5-8250U memiliki 4 core dan 8 thread. Sementara Core i5-7200U memiliki 2 core dengan 4 thread. Kalau dari jumlah, sudah selisih separuhnya. Namun jika saya kutip dari cpubenchmark.com, dari segi performa, Core i5-8250U lebih cepat 30% jika dibandingkan dengan adiknya, Core i5-7200U. Untuk perbandingan dari segi GPU, MX130 lebih cepat 24% jika dibandingkan dengan MX930. Jadi intinya untuk brand Asus, karena tidak ada perubahan nama dari SKU generasi baru dan lama, pastikan dulu spesifikasi yang kalian beli adalah spesifikasi yang paling baru. Karena dari segi harga biasanya tidak selisih terlalu jauh. Lenovo IdeaPad 330S 14 IKB. Kalau Asus membedakan SKU-nya dengan nama akhir huruf, Lenovo juga sama, namun agak sedikit panjang, karena biasanya kode angka dan huruf di belakangnya ini tidak ikut diiklankan, seperti Lenovo 330S ini. Kalau kalian mencari budget yang 8 jutaan, kalian bisa menemukan Lenovo 330S 14 IKB. Dan kalau secara desain tidak seperti Asus, Lenovo membedakan seri Slim dengan seri gendutnya. Kalau Slim ada S di belakangnya, kalau yang gendut tidak suka S atau hanya Lenovo 330. Dan secara desain, Lenovo 330S ini meskipun tidak menggembar-gemborkan ketipisan bezelnya seperti brand Asus, tapi menurut saya kalau dari segi bezel, Lenovo lebih tipis ketimbang Asus. Materialnya juga lebih kokoh karena 330S ini menggunakan aluminium dengan casing yang terasa solid. Kemudian untuk range harga 8 juta, kalian juga sudah mendapatkan keyboard LED backlight berwarna putih, layaknya Ultrabook yang di brand lain harganya masih di atas 8 juta.
Untuk spesifikasinya, di range harga 8 juta, di semua brand kalian pasti akan mendapatkan prosesor sekitar Core FF8250U yang membedakan biasanya fitur dan spesifikasi lain. Seperti 330S ini, VGA-nya menggunakan Radeon 575 2GB bukan menggunakan Nvidia. Jadi untuk kalian yang tidak memihak antara tim biru dan merah atau tim netral, kalian bisa menggunakan laptop ini karena di 330S ini tim merah dan tim biru berteman baik. Untuk portabilitas, laptop 330S ini juga cukup ringan dengan berat hanya 1,67 kg dengan ketebalan 1,9 cm. Asus X505ZA Ryzen 5. Di tim merah dengan harga 8 juta di brand Asus X505ZA ini bisa menjadi opsi referensi buat kalian. Dengan desain yang terlihat modern dan dengan teknologi andalannya yaitu frameless yang disebut dengan Asus Nano Edge. Dengan begitu, meskipun laptop ini dimensinya 15 inch, namun terlihat seperti 14 inch. Dikarenakan framenya yang lebih tipis dan layarnya menjadi lebih luas. Kalau secara desain dibandingkan dengan laptop dari brand lain yang juga menggunakan SKU Ryzen 5, menurut saya Asus lebih bagus dan lebih praktis. Karena meskipun 15 inch, Asus mampu memangkas berat laptop ini menjadi 1,6 kg dengan ketebalan 1,9 cm. Namun dengan dipangkasnya dimensi X505ZA ini, keyboardnya jadi tidak ada numpad seperti kebanyakan laptop 15 inch lainnya. Kemudian di kelas Ryzen 5 ini, Asus adalah satu-satunya brand yang dilengkapi dengan USB Type-C. Bagi kalian yang belum tahu kegunaan USB Type-C, ini adalah port untuk HP Android seperti Samsung S8, Note 8, dan lain-lain. Jadi untuk transfer data atau ngecas HP kalian akan lebih mudah. Sayangnya Asus tidak memperhatikan APU dari Ryzen karena RAM-nya masih single channel, dan untuk AMD atau Ryzen yang menggunakan APU atau Accelerated Processing Unit di mana GPU dan CPU-nya single chip atau menjadi satu, RAM single channel akan menurunkan performa APU si Ryzen 5 ini karena GPU-nya menggunakan Radeon Vega 8 yang VRAM-nya ini sangat kecil, atau gampangnya Radeon Vega membutuhkan RAM dual channel agar bandwidth-nya lebih besar dan performanya pun lebih optimal. Kemudian minusnya lagi menurut saya adalah kesusahan dalam mengupgrade laptop ini karena untuk mengupgrade-nya kalian butuh membuka motherboard dari dalam karena casingnya terbuka dari atas. Acer A5476G. Acer di tahun 2018 ini sepertinya lebih menekankan ke performa daripada ke desain karena tidak ada perubahan signifikan dari A5475G dan kakaknya A5476G. Yang berbeda adalah spesifikasinya. Kalau Acer A5476G ini dibekali dengan Core FF8250U dengan grafik cardnya MX 150. Dan di Acer A5476G untuk keluaran yang paling baru, layarnya sudah Full HD. Jadi untuk harga di 8 jutaan, menurut saya kalau laptop untuk kategori price to performance masih dipegang oleh Acer. Kemudian untuk kemudahan dalam mengupgrade, si Acer ini memang jagonya. Karena di bagian bawah sudah disediakan slot-slot untuk mengupgrade RAM maupun hard disk. Jadi kalian tidak perlu ke service center jika ingin melakukan upgrade ringan. Tapi memang kalau secara desain tidak ada yang spesial. Desainnya sama seperti tahun lalu sehingga jika dijajarkan antara adik dan kakaknya tidak akan ada perbedaan yang terlihat. Dengan materialnya glossy yang masih mudah untuk bekas tangan menempel di casing belakang maupun di area palm rest, dan di area dalamnya ini menggunakan material metal sama seperti bahan dari Acer Swift 3 dengan beratnya yang masih di atas 2 kg yaitu 2,1 kg dan ketebalan 2,9 cm. Yang menurut saya ini adalah laptop tertebal di list laptop harga 8 jutaan yang kita kumpulkan ini. Dan sama seperti Asus A442UR, perhatikan spesifikasi laptop yang ingin kalian beli meskipun serinya sama. Karena untuk Acer A5476G keluaran 2017, layarnya masih belum Full HD, jadi teliti sebelum membeli. Acer A315 Ryzen 5. Di brand Acer, untuk harga 8 juta yang menggunakan prosesor Ryzen 5 ada Acer A315. Sebenarnya ada juga Acer Swift yang menggunakan Ryzen 5, namun tidak kita cantumkan karena harganya sekitar di atas 9 juta, jadi tidak masuk di dalam list video ini. Acer A315 memiliki bobot paling berat dari list video kita kali ini. Beratnya mencapai 2,3 kg dengan ketebalan 2,5 cm. Untuk membandingkan tebal dan beratnya, jika kita sandingkan dengan Asus X505ZA yang sama-sama 15 inch, Acer ini terlihat lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Namun tidak seperti Asus, keyboardnya dilengkapi dengan numpad, serta dilengkapi dengan DVD RW. Sedangkan Asus X505ZA tidak. Untuk portnya lumayan lengkap, namun tidak seperti Asus X505ZA, Acer tidak memiliki USB Type-C. Kalau secara desain, saya pribadi tidak terlalu suka dengan Acer A315 ini, karena desainnya terlalu membosankan dengan warna all black
dengan finishing doff yang masih akan meninggalkan bekas tangan di casing. Namun, Acer Ryzen 5 ini RAM-nya sudah 8GB dengan setting dual channel yang dari segi performa akan lebih optimal untuk APU Ryzen 5 dan Radeon Vega. Di bagian bawahnya, kalian akan menemukan slot yang disendirikan jika kalian ingin mengupgrade RAM dan juga hard disk di seri Acer A315 ini. XP14CM0078AU Ryzen 5. Dari brand lain yang mengusung Ryzen 5, ada XP14 ini. Kalau secara desain, tidak ada perbedaan antara XP Ryzen dengan XP tipe SKU terendah seperti XP Intel Celeron. Materialnya plastik polycarbonate dengan finishing glossy, yang menurut saya desainnya lumayan terlihat mahal. Di area dalamnya berwarna hitam seperti keramik di toilet mall-mall besar, dengan berat sekitar 2 kg dengan ketebalan 2 cm. Perbedaannya, untuk XP Ryzen 5 ini dengan brand lain, kalau Asus X505ZA tadi RAM-nya single channel 4GB, meskipun ada varian yang 8GB dan sudah dilengkapi dengan Type-C, dan Acer menggunakan dual channel 8GB, sedangkan XP ini RAM-nya 4GB, namun sudah dibekali dengan SSD 128GB plus harddisk 1TB. Jadi buat kalian yang lebih suka booting cepat, kalian bisa memilih XP Ryzen 5 ini sebagai salah satu pilihan. Namun kalian bisa menjadikannya dual channel dengan menambahkan RAM 4GB di slot RAM-nya yang kosong. Untuk Asus X505ZA pun sama, kalian bisa menjadikannya dual channel asalkan kalian mengupgrade RAM-nya di slotnya yang kosong. Tidak seperti brand lain, XP sudah memisahkan tombol keyboardnya, jadi tidak menyatu dengan keyboard, sehingga jika kalian typo antara backspace dan tombol power, laptop tidak akan mati tanpa disengaja. Kemudian keuntungan power tidak menyatu dengan keyboard, jika suatu saat keyboard kalian ngejam atau rusak, kalian masih bisa menyalakan laptopnya dan kemudian menggunakan keyboard eksternal untuk sementara. Acer Swift 3 SRD Edition. Acer Swift 3 ini bisa dibilang price to performance iya, desain juga iya, dari harga juga murah. Karena di harga 8 jutaan, kalian bisa memiliki Ultrabook yang baterainya tahan lama, desainnya tipis seperti Asus ZenBook, bahannya juga tidak main-main, bahannya all metal yang menambahkan kesan premium dari laptop ini. Acer Swift SRD Edition ini sepertinya adalah hasil pemangkasan dari Acer Swift 3 SF31454G yang menggunakan SSD dan juga backlight. Di seri SRD Edition, harganya menjadi 8 jutaan, namun kalian tidak akan memiliki backlight atau SSD, yang menurut saya untuk backlight ini tidak terlalu penting, kecuali kalau rumah kalian sering mati lampu. Kalau untuk SSD, kalian bisa mengupgrade-nya sendiri, dan Acer Swift ini sudah support dengan Intel Optane kalau kalian merasa tidak memiliki budget untuk membeli SSD dengan kapasitas yang besar. Namun di kolom komentar video review kita tentang SRD Edition ini, ada beberapa keluhan dari user Acer Swift ini. Yang pertama, laptopnya nyetrum kalau dicas, yang sebenarnya ini adalah hal yang wajar. Jadi hindari tangan kalian basah ketika menggunakan laptop ini dengan kondisi dicas. Keluhan lain adalah harddisk selalu 100%. Untuk ini biarkan saja dulu karena Windowsnya sedang melakukan update. Kalau kalian merasa lemot karena harddisk usage-nya sudah mencapai 100%, kalian bisa mematikan settingan Windowsnya dulu untuk sementara di off agar tidak mengupdate. Keluhan terakhir tentang bunyi kipas yang sebenarnya adalah bunyi harddisk. Kalau untuk masalah ini menurut saya tidak normal, jadi segera saja bawa ke service center untuk menangani masalah ini. Terlepas dari semua keluhan tersebut, menurut saya pribadi, sekali lagi ini menurut saya ya, Acer Swift ini adalah laptop yang termurah jika dibandingkan dengan brand lain, bahkan jika dibandingkan dengan Acer E5 476G sendiri. Karena Acer Swift ini adalah laptop Ultrabook yang harganya tidak seharga Ultrabook. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah jika kalian memiliki budget sekitar 8 juta, untuk Intel atau tim biru, sebaiknya kalian memilih Intel dengan generasi ke-8 karena sudah quad-core dengan 8 thread, sedangkan generasi ke-7 masih dual-core dengan 4 thread. Analoginya untuk quad-core dan dual-core ini, anggap saja kalian memiliki 4 istri dan 2 istri. Pekerjaan rumah kalian akan lebih cepat selesai kalau kalian memiliki 4 istri. Tapi ini cuma analogi ya, jangan cari 4 istri beneran, karena menghidupinya berat. Kemudian untuk memilih laptop, sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian seorang pebisnis, pilihlah laptop dengan CPU yang baik, meskipun VGA-nya biasa-biasa saja. Kalau kalian seorang gamers, pilihlah CPU dan GPU yang sebagus-bagusnya. Lalu kalau ada pertanyaan lebih baik mana Intel atau Ryzen, secara CPU Ryzen lebih bagus, tapi Radeon-nya tidak sebagus Nvidia. Jadi kalau kalian butuh performa CPU ya beli Ryzen, kalau butuh performa GPU ya beli Intel dengan Nvidia. Tapi kalau ada Ryzen yang dipadukan dengan Nvidia, pilih yang terakhir.
Hehe. Dan dari 7 laptop di atas ada keunggulannya masing-masing, seperti Asus X505ZA memiliki USB Type-C dan baseless namun tidak dual channel untuk RAM-nya. XP Ryzen memiliki SSD tambahan namun RAM-nya masih 4GB. Acer memiliki 8GB, RAM juga sudah dual channel namun secara bobot masih berat dan belum terinstall Windows 10. Lenovo 330S sudah ada backlight dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di atas. Intinya, pilihlah laptop sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan dari semua brand pasti ada keunggulannya masing-masing. Kalian hanya perlu menyesuaikannya dengan kebutuhan kalian. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pilihan laptop di harga 8 juta, namun agar videonya tidak terlalu panjang, saya hanya menyaringnya menjadi 7. Cukup sekian video kita kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian informasi atau menurut kalian informasi yang saya sampaikan kurang benar. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel DKID serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Sekian dari saya Andika Setiabudi, and see you on the next video.